Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Jawa. Oke, ada beberapa materi yang kita pelajari. Ini berkaitan dengan materi pengertian peribasan, bebasan lan saluko. Oke, yang pertama ini ada teks. Ini ada gambar dulu yang berkaitan dengan Wali Songo. Wali Songo itu adalah salah satu penyebar agama Islam yang ada di Pulau Jawa. Ini di sini ada 9 orang yang terkenal dengan sebutan Wali Songo, mulai dari Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan sampai 9 orang. Terus yang kedua ini foto dari tokoh-tokoh pahlawan nasional bangsa Indonesia, itu Ir Soekarno, Raden Ajeng Kartini, dan Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya ini cerita tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga iki ceritanya salah sijine Wali Songo miturut tembang rawat bakul sinambi woro. Ini nanti kalian akan tahu kenapa ini kok ditulis miring sementara yang ini kok enggak. Nanti yang ditulis miring itu ada sebutannya sendiri. Ini Raden Mas Said, putra Adipati Wilatikto. Raden Mas Said itu ternyata nama kecil, nama asli dari Sunan Kalijaga. Itu adalah putra dari Adipati Wilatikto. Lokajaya kondangin nalika dadi Brandali Nuwih. Ini Lokajaya itu sebutan ketika Sunan Kalijaga muda. Saat itu beliau keluar dari istananya untuk menjadi seorang yang ada di luar istananya yang sakti. Ya, ini terkenalnya dulu namanya Lokajaya. Dia seneng rampas bandane wong sugih. Dia senang merampas harta kekayaan dari orang yang kaya. Wong cedel sing sutik didono bagi asih, orang yang pelit yang tidak mau berbagi pada sesamanya. Tapi hasil rampasannya itu tidak digunakan sendiri anak-anak. Ternyata hasil rampasannya itu digunakan untuk dibagi-bagikan pada orang-orang yang kekurangan, orang-orang miskin dan sebagainya itu. Jadi bondo rampasan ora dipek dhewe nanging didum-dumake marang wong sing ora duwe lan ora digatekake. Jadi hasil rampasan tadi diberikan pada orang miskin dan orang yang tidak terperhatikan. Sisane playang kabur kanginan pepindane. Ing sawijining dina Lokajaya ketemu wong tua. Pada suatu hari Lokajaya itu bertemu dengan orang yang sudah tua, katon memelas ing tengah alas, terlihat di tengah hutan. "Hei wong tua, dak jaluk bandamu, apa nyawamu?" kata Sunan Kalijaga. Namanya masih Lokajaya. "Hei orang tua, kamu menyerahkan hartamu atau nyawamu?" Wong tua itu mesem grapiak semana. Orang tua tadi yang ditanyai oleh Sunan Kalijaga itu tersenyum. Lokajaya delengen kolang-kaling wae sambil menunjukkan pucuk pohon kolang-kaling ya. Orang tua itu berkata pada Lokajaya, "Hei Lokajaya, lihatan itu ujung pohon kolang-kaling itu." Sakala kolang-kaling gumibjar rupa emas. Tiba-tiba kolang-kalingnya itu terlihat seperti emas. Lokajaya kaget kepati. Lokajaya terkejut. Lir tunubruk mong luput pindha nirbodi. Lokajaya yen ing donya iki kang kok uber mung bondo donya, bebasane uripmu bakal peteng tanpa lampu, kata orang tua itu. "Hei Lokajaya, jika di dunia ini yang kamu cari-cari hanya harta kekayaan, peribahasanya hidupmu akan peteng tanpa lampu, akan gelap." "Oh, jebul kang dak rampok iki wong sekti," pikir dari Lokajaya. Lokajaya berpikir, "Oh, ternyata orang yang saya rampok ini orang sakti. Sing pantas dak dadake guru pribadi, yang pantas ku jadikan guruku," kata Lokajaya. "Pepadane lir sumur lumaku tinimba." Ini juga ada ditulis miring, nanti ada artinya. Yakti Lokajaya maguru sakehing ngilmu. Ternyata orang tua yang dirampok Lokajaya tadi itu adalah salah satu Wali Songo juga. Namanya adalah Sunan Bonang. Semenjak saat itu Sunan Kalijaga menjadi murid dari Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Kalijaga itu dipesani oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang berpesan begini pada Lokajaya, "Hei Lokajaya, tunggunen tongkatku iku neng pinggir kali." Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Terus Lokajaya disuruh menunggu sampai Sunan Bonang datang. Akhirnya Sunan Bonang melanjutkan perjalanannya. Lama sekali ternyata Sunan Kalijaga masih tetap berada di pinggir sungai itu menunggu
tongkat tinggalan dari bapak yang tua tadi, tinggalan dari Sunan Bonang tadi. Nah, suatu saat Sunan Bonang ingat, loh, saya kan memberi amanat pada Lokajaya untuk menunggu tongkat yang kutinggal di tepi sungai. Akhirnya Sunan Bonang pergi ke tepi sungai tadi, ternyata melihat Sunan Kalijogo masih setia menunggui tongkatnya. Nah, karena dia menunggui di tepi sungai, maka ada yang menyebut dia menjadi Sunan Kalijogo, karena dia saat itu peristiwanya menunggu tongkat dari Sunan Bonang yang berada di tepi sungai. Itu kisah singkat dari Sunan Kalijogo. Nah, di sini ada pertanyaan, apa tegese Wali Songo, sapa wae Wali Songo iku. Nah, ini kalian bisa baca di buku, kalau tidak ada bisa cari di referensi lain atau bisa tanya pada orang tua kalian. Nah, siapa saja sih Wali Songo itu? Nah, nanti kalian ceritani. Bahkan di Surabaya ada loh Wali Songo, yang ada di Surabaya itu Sunan Ampel. Pernah ke sana? Nah, kapan-kapan bisa pergi ke sana ya, ke Sunan Ampel. Oke, sekarang kita bahas materinya. Ini teks mau awujud guritan atau puisi. Teks yang diceritakan tadi berupa guritan atau puisi. Nah, apa kowe kabeh wis ngerti apa guritan iku? Guritan kowe parakan saka reriptan sastra. Guritan atau puisi itu adalah salah satu karya sastra. Biasanya keikat kanggo paugeran tertentu, bahasanya terikat oleh aturan tertentu. Kejaba kudu indah, bahasane geguritan kudu manut paugeran wirama, matra, rima lan carane nyusun pada bait lan lare. Selain bahasanya harus indah, penulisan geguritan harus menurut pada aturan tertentu, baik itu irama, matra, rima atau jumlah baris, dan cara menyusun bait atau lare. Jenis geguritan ada dua, yaitu guritan tradisional atau contohnya ini tembang Macapat yang kalian pelajari kemarin itu pada pertemuan sebelumnya, singir, lagu-lagu dan sapanunggalane. Lan guritan modern berwujud geguritan. Ini yang geguritan itu yang modern ya. Sakjroning puisi Jawa modern kang katelah geguritan bisa diweruhi penggunaane basa kang ora sabaene. Di dalam puisi modern atau geguritan bisa diketahui penggunaan bahasa yang tidak seharusnya atau kadang-kadang bahasa kiasan. Tegese kaiket karo rerengganing basa utawa perhiasan basa kalabu bahasa penatok. Misalnya tadi ungkapan itu termasuk bagian dari penggunaan geguritan. Tuladhane kaya unen-unen kang wujud kaya paribasan, bebasan lan saloka. Nah, ingat unen-unen di sini dibagi jadi 3, yaitu paribasan, bebasan lan saloka. Ini teks tentang Ki Ngabei Ranggawarsita. Ini tokoh Jawa ya. Raden Ngabei Ranggawarsita asma timure ketika masih hidup itu Bagus Burhan. Nah, itu tidak turunan Sultan Hadiwijaya saka Pajang. Ternyata Raden Ngabei Ranggawarsita itu adalah keturunan dari Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang. Ini anak-anak bisa baca teksnya, kisah tentang Ranggawarsita ya. Ini ada bau sastra. Bau sastra itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kamus, seperti kamus. Asma Timur itu artinya jeneng nalika nom-nomane. Tedak turun itu artinya keturunan. Jumeneng Nata itu artinya mandek ratu atau menjadi raja. Trahing Kusumo ini masih gabungan ya. Jumeneng Nata Trahing Kusumo itu mandek ratu atau dadi raja, turune raja. Rembesing Madu itu tedak turune atau keturunan dari ratu atau bangsawan. Ini kalian baca. Kemudian ini ada latihan 1 unen-unen dalam bahasa Jawa. Nah, ini di sini yang kelompok yang sebelah kiri ini unen-unen, penulisan unen-unen. Yang sebelah kanan ini arti atau tegese. Contoh, Trahing Kusumo Rembesing Madu itu artinya tedak turuning ratu atau keturunan dari ratu. Sinengkaake ngaluhur itu artinya dimulyakake kanthi kalungguhan, dengan gelar. Tulus sawerna guna kasantikan atau pinter sakehing ilmu, berarti pintar berbagai jenis ilmu. Pidak pedaraan itu artinya wong cilik atau fakir miskin. Ngeronce sekar semawur itu menuliskan berbagai jenis pengetahuan. Nyerat itu menuliskan. Oke, ini ada latihan soal apa ira-irahan. Ira-irahan itu artinya judul ya anak-anak ya. Unen-unen sakjroning teks menggambarake sapa? Tentu yang diceritakan tadi Ki Ngabei
Ranggawarsita. Sapa asma Timur Raden Ngabei Ranggawarsita tadi sudah dijelaskan, Bagus Burhan. Nah, ini bisa kalian baca dari teks tadi untuk menjawab soal-soal ini. Nah, ini yang materi yang inti. Nyinau unen-unen Jawa. Unen-unen atau ungkapan dalam bahasa Indonesia ikut tetembungan kanthi teges kang mligi, artinya kata yang memiliki arti khusus ya. Umumnya dijebuk saka reritan sastra, umumnya diambilkan dari karya sastra, nanging wis lumrah digunakake ing basa badinan, namun sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Wujudnya ana telu, yaitu paribasan, bebasan, lan saloka. Besok kalau pertanyaan, sebutno wujude unen-unen. Jawabane paribasan, bebasan, lan saloka. Bebasan lan saloka sajatine ya peribasan. Aslinya bebasan lan saloka itu juga peribahasa. Mong ana bedane sawentara, cuma ada sedikit perbedaannya. Ini titikan atau ciri-ciri unen-unen berupa peribahasa, bebasa, dan saloka. Cara menyusun tembung sudah tetap, cara menyusun tembungnya sudah tetap, tidak perlu diubah. Ono kang duweni teges entar, entar itu kiasan, bukan makna sebenarnya. Ono uga kang ateges wantah, wantah itu makna yang sebenarnya. Wujude ukara utawa kumpulane tembung atau frase kalebu basa pinatok sajrone kesusaran Jawa. Surasa utawa karepe peribasan iku gumatok sesambungan karo isine ukara lumrahe wa arupa kumpulan tembung, tetandingan, perbandingan, pepindhan atau perumpamaan atau pepiritan atau samaran. Oke, ini contoh unen-unen. Yang pertama, tembang rawat-rawat bakul sinambewara. Ini kalau arti lugu atau arti yang bukan sebenarnya itu lamat-lamat swara tembange wong bebakulan martakake sawijining bab. Lamat-lamat suara itu terdengar suara-suara orang-orang yang berjualan mertakake sawijining bab, menceritakan suatu hal. Tapi arti sebenarnya dari unen-unen ini adalah ini yang karpe ini arti sebenarnya. Pawarta kang sumebar keprungu tekan dindi, artinya berita yang menyebar sampai kemana-mana. Ini maksud yang sebenarnya. Kalau ini maksud langsung dari bahasa itu diartikan langsung artinya ini. Kalau yang ini adalah unen-unennya. Oke. Ini banyak, ini contohnya urip peteng tanpa lampu. Nah, di sini artinya lugu, uripe sarwa bingung tanpa pepadang, hidupnya serba kebingungan tanpa ada petunjuk atau penerangan. Maksudnya adalah kecingkrangan hidupnya, kekurangan, nandang ada ribet. Nah, oke, sumur lumaku tinimbo. Harusnya air sumber lumaku dadi golek paran golek banyu. Harusnya sumur itu jadi tujuan dari orang yang mencari air, tapi ini kebalik. Nah, artinya apa? Wong pinter sing dadi jujukane wong makuru. Orang pintar yang menjadi jujukan atau yang dituju oleh orang-orang yang belajar. Nanti yang harus anak-anak tulis ya, yang harus anak-anak tulis soal dan jawabannya hanya 5 soal ini ya. Yang halaman 43 saja, yaitu kepriye penyusunan tembung sajroning unen, bagaimana penyusunan tembung di dalam unen. Yang kedua, apa kang dikarepake tetembungan ateges entar, apa yang dimaksudkan atau yang diharapkan tetembungan atau kata yang berwujud entar atau kiasan. 3. Kepriye wujude paribasan sajroning unen-unen. Yang keempat, kenapa penyusunan tembang ana unen ora iso diwawahi. 5. Surasane tetembungan jroning unen ana pira, ada berapa jenisnya. Coba sebutnya siji lan sijinya, sebutkan semua tiga-tiganya ya. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, ada informasi insyaallah nanti tanggal 23 November kita mulai mengikuti PAS atau penilaian akhir semester. Jadi mulai sekarang belajar ya, lebih rajin, tugas-tugas dikerjakan supaya nanti kalian ketika ujian dan juga bagus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.